Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sitasan. Saya dari kelompok 10 ingin menjelaskan makalah kami yang berjudul Marketing Public Relation dan Social Marketing. Marketing Public Relation adalah proses perencanaan dan evaluasi program yang mendorong pembelian dan pelanggan melalui komunikasi informasi dan kesan yang kredibel yang mengidentifikasi perusahaan dan produk mereka dengan kebutuhan, kepentingan pelanggan. Konsep marketing public relation dalam ranah komunikasi pemasaran merupakan gabungan kegiatan komunikasi public relation dengan kegiatan marketing yang menekankan kepada keuntungan profit. Marketing public relation merupakan praktisi kegiatan komunikasi pemasaran yang memiliki spesifikasi kegiatan perpaduan antara komunikasi dari public relation dan kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh marketing. The Sun Hotel Sidoarjo sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan yang berorientasi kepada profit. Sebagai perusahaan yang berorientasi profit di tengah-tengah masyarakat, sebuah perusahaan memerlukan sebuah cara pendekatan khusus untuk bagaimana menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat sebagai sebuah bentuk promosi yang efektif. Menjadi penting bagaimana sebuah perusahaan mampu menentukan strategi untuk membuat konsumen percaya kepada mereka dan mau untuk menggunakan jasa mereka. Hal tersebut biasa dilakukan berbagai cara dalam bentuk mulai dari pelayanan prima yang dilakukan dari para pekerja hotel sebagai representatif hotel itu sendiri, sehingga konsumen akan betah dan bertahan untuk menggunakan jasa kita lagi ke depannya, maupun dengan cara lain, yaitu berupa penyampaian informasi kepada publik tentang apa dan bagaimana perusahaan kita dalam memberikan pelayanan ataupun tentang latar belakang perusahaan kita itu sendiri. Ada 7 cara yang penting untuk menjadi dimensi dalam kegiatan marketing public relation menurut Kotler dalam buku Ami Primarni. Yang pertama itu ada publikasi. Perusahaan mempercayakan peluasan produksi berdasarkan dari publikasi materi untuk mempengaruhi dan menarik pembeli yang dituju, yang termasuk di dalamnya membuat laporan tahunan, brosur, artikel, koran perusahaan, majalah, dan materi audiovisual. Yang kedua, identitas media. Perusahaan perlu membuat identitas yang bisa dikenal oleh masyarakat dengan mudah. Misalnya logo perusahaan, alat-alat tulis, brosur, tanda, formulir perusahaan, kartu nama, bangunan, seragam, dan peraturan pakaian. Yang ketiga, event. Perusahaan bisa menarik perhatian mengenai produk baru ataupun kegiatan perusahaan dengan cara mengadakan acara khusus seperti wawancara, seminar, pameran, kompetisi, kontes, dan ulang tahun agar terjangkau oleh masyarakat luas. Yang keempat, berita. Salah satu dari tugas utamanya public relation adalah untuk membuat ataupun menemukan acara yang sesuai dengan perusahaannya, produknya, orang-orangnya, atau pegawainya, dan membuat media tertarik untuk membuat berita, press release, dan hadir dalam press conference. Yang kelima, ada pidato. Semakin tinggi kebutuhan perusahaan untuk dapat menjawab setiap keperluan masyarakat dengan menjawab pertanyaan dari media atau memberikan pengarahan di asosiasi penjualan dan di meeting yang bertujuan untuk membicarakan soal penjualan, membangun citra perusahaan. Yang keenam ada berperan serta dalam aktivitas sosial. Perusahaan bisa membangun image yang positif dengan cara yang menyumbang uang atau waktu dalam hal-hal yang positif. Yang ketujuh ada sponsor. Perusahaan bisa memasarkan barang mereka dengan mensponsori acara olahraga atau acara kebudayaan bermanfaat bagi kelangsungan perusahaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu social public relation adalah menjalani komunikasi untuk membangun hubungan baik dan positif antara organisasi dan publiknya.
Tujuan public relation yaitu menciptakan pemahaman mutual understanding antara perusahaan dengan publiknya. 2. Membangun citra corporate image, corporate social responsibility, membentuk opini publik yang favorable. Dan 5. Membentuk goodwill dan kerjasama. Sedangkan ruang lingkup PR mencangkup hubungan internal adalah bagian PR yang bertugas mengelola dan mempertahankan hubungan baik dan saling bermanfaat di antara orang-orang ada di dalam lingkup perusahaan, terutama hubungan antara manajer dan karyawan yang bekerja di organisasi tersebut. Adalah bagian PR yang memproduksi informasi untuk digunakan oleh media pers karena informasi tersebut bernilai berita. Advertising atau periklanan adalah informasi yang ditempatkan di media oleh organisasi yang jelas identitasnya dengan membayar biaya sesuai ruang dan waktu penempatan informasi tersebut. Adalah bagian dari PR yang menjalankan tugas sebagai pemelihara hubungan antara organisasi dengan pemerintah untuk mempengaruhi penyusunan undang-undang atau regulasi. Merupakan PR yang berfungsi untuk menjalin dan memelihara hubungan baik dengan pemerintah, terutama agar dapat mempengaruhi penyusunan undang-undang dan regulasi. Manajemen isu adalah proses proaktif dalam mengantisipasi, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespon isu-isu kebijakan publik yang mempengaruhi hubungan organisasi dengan publik mereka. Hubungan investor adalah bagian dari public relation yang membangun dan menjaga hubungan yang bermanfaat dan saling menguntungkan dengan stakeholder dan pihak lain di dalam komunitas keuangan dalam rangka memaksimalkan nilai pasar. Dengan pengembangan adalah bagian khusus dari public relation dalam organisasi nirlaba yang bertugas membangun dan memelihara hubungan dengan donor dan anggota dengan tujuan mendapatkan dana dan dukungan sukarela. Bagian lain sesuai kebutuhan. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, organisasi juga membutuhkan bagian public relation yang menangani sistem informasi, jaringan elektronik, software, aplikasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelayanan publik internal maupun eksternal. Public relation merupakan sebagian perantara antara pimpinan organisasi dengan publiknya, baik dalam upaya membina hubungan masyarakat internal maupun eksternal. Profesi public relation pada umumnya diyakini dengan menjadi fasilitator, motivator, bahkan menjadi agen perubahan. Salah satu definisi menyebutkan public relation adalah metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Sekian, terima kasih.